Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana membangun sebuah greenhouse dengan dana yang belum mencukupi. Garis bawahi, belum mencukupi. Nah, yang paling penting adalah ini referensi bagi teman-teman yang kelas menengah ke bawah. Jadi kalau kelas menengah ke atas sudah nggak pakai itu, langsung dia pasti punya modal besar lah. Yang modalnya masih kecil-kecil bisa gunakan referensi dari saya. Pertama, pakai jasa kontraktor, minta desain dan RAB. Kemudian setelah itu kita konsultasikan kepada orang yang ngerti konstruksi. Setelah itu baru kita eksekusi. Nah, saya hanya bisa menyampaikan yang sudah yang sudah saya lakukan, yaitu kemarin bekerja sama dengan Manahan Plus di bawah kepemimpinan Bapak Heru Prapmono. Hasilnya sangat memuaskan. Yang intinya adalah begini, Pak Heru Prapmono itu orangnya fleksibel. Konsultasikan kepada beliau, Pak, saya mau bikin ukuran ini tingginya sekian. Kalau memang belum mengerti tentang greenhouse, tanyakan kepada Pak Heru Prapmono. Pak Heru, saya dataran rendah, anginnya seperti ini, bagusnya seperti apa bentuknya, tolong digambarkan. Kan gitu. Konsultasikan kepada Pak Heru Prapmono. Setelah itu desainnya nanti dikirim kepada kita baru tahu angka-angka berapa yang dibutuhkan setelah kita mendapatkan RAB. Kita teliti RAB itu. Baik Pak Heru, saya mau menekan biaya pembangunannya. Nanti biaya tukang nanti dari saya cari tukang saya sendiri. Apakah bisa? Oh bisa. Jadi di tempatnya Pak Heru Prapmono itu nanti kita akan dibuatkan greenhouse portable. Seperti ini kan sistem knockdown bisa dibongkar pasang. Jadi dari sana sudah bentuknya seperti ini. Nanti sampai sini tinggal ngerakit. Nah, kalau dirasa upah tenaga kerjanya di RAB itu tinggi, ya pakai tenaga dari kita. Maksud saya seperti itu. Kalaupun Mas Lawong, bapak saya tukang, adik saya tukang, saya sendiri juga tukang, ya wis garap dhewe ngopo toh. Kan lebih ngirit lagi. Maksud saya seperti itu. Di sambil kita ngeteh dulu. Hari ini saya tidak ngopi karena habis disuntik vaksin. Takutnya malah tambah panas ini nanti badan. Gitu ya teman-teman, tipsnya simpel aja, kuncinya ada di RAB. Kalau kita ketahui RAB nya, waduh ini Pak, ini batanya kok harganya segini, saya tak beli sendiri, boleh. Dari Pak Heru nanti tinggal insect net, spring clip, kemudian besi-besinya, rangkaian ini, kawat seling untuk bracing ya, itu dari Pak Heru. Kemudian nanti satu tenaga ahli untuk memandu pemasangan ini, kan jauh lebih ngirit lagi. Kalau kemarin kan saya semuanya tukang dari sana, ternyata biaya untuk pekerja itu sangat tinggi. Nah Pak Heru, saya kalau hanya tukang tok masih belum bisa cukup, mau tak tekan lagi. Loh gimana? Ya kita mencicil, insect mat-nya tidak usah dipasang dulu. Pak Heru, saya mau saya mau pakai insect net, tapi belum saat ini. Yang penting saya UV-nya terpasang, rangkanya ada, insect net-nya nanti menyusul. Bisa ndak? Bisa, pasti bisa. Nah, nanti kalau sudah punya uang, beli lagi ke tempatnya Pak Heru untuk membeli spring clip beserta insect net-nya. Jadi bertahap. Yang penting rangka greenhouse, tulangan-tulangan ini sudah terpasang sama plastik UV-nya. Kenapa sih saya harus menggunakan kontraktor itu bagaimana? Karena begini, saya tidak punya skill dalam memasang plastik UV. Kalau tidak punya skill dan pengalaman dalam memasang plastik UV, kalau kita melihat di YouTube itu sepertinya mudah, ikat sana tarik sini, ikat sana tarik sini. Tapi yang terjadi nanti, ya kalau nggak robek, kalau robek tanggung jawab siapa? Sudah harganya mahal,
robek pula, yang terjadi rugi besar. Nah, semuanya ini kan sudah, ini lu rapi banget kayak gini, nggak ada yang nekuk-nekuk belas, itu nggak ada. Nah, ya gitu ya teman-teman ya. Intinya bahwa kita nyicil bagi yang kelas menengah ke bawah. Mas lah, saya mau bikin 9 kali 60 meter persegi, 9 kali 10 meter, atau sekitar 1000 sekian meter persegi. Dan misalkan harus memasang spring clip sendiri, pondasi sendiri, bentar, kamu bikin 1000 meter persegi, artinya kamu orang punya duit. Ngapain kamu ngirit? Itu bukan ngirit, tapi pelit. Makanya tujuan referensi seperti ini itu untuk teman-teman yang menengah ke bawah yang ingin berhidroponik gitu, yang ingin memiliki greenhouse kan gitu loh. Jadi intinya sekali lagi, pakai jasa kontraktor kalau memang kita tidak memiliki skill dalam membangun. Jangan sampai nanti malah salah-salah, bangunannya baru sebulan ambruk kan gitu. Paham ya dari sini ya, sambil ngobrol santai kita ngeteh menikmati ini hijau-hijau ini. Selada saya itu saking apes sih. Jadi saking apes itu gini loh. Pas si selada ini kena busuk akar, sudah bisa teratasi kemarin, bisa sempat panen, sekarang nanam lagi. Yang terjadi adalah kerdil nih. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, bagus lah ini kerdil. Terus ada lagi tuh yang kerdil. Aduh, nggak bisa seperti ini. Standar ya. Ini belum sampai 40 hari setelah semai, belum sampai ini. Masih 30-an lah. Kayak gini. Ya, standar. Kurang sip. Insya Allah lah nanti kalau sudah pakai benih fusion yang datang kemarin, insya Allah yang sudah saya semen, insya Allah bagus. Sekiranya dari saya referensinya itu kontraktor minta desain RAB, kita konsultasikan, baru kita eksekusi. Apa yang bisa kita tekan gitu aja. Jadi kita ndak usah membayangkan bangun greenhouse harus langsung jadi itu ya. Ya boleh seperti itu, tapi jangan sampai nanti malah membebani kita ya. Cicil dulu, bikin pondasinya seperti ini, cukup satu aja, ndak usah pakai 3, kan bisa dikurangi. Nah setelah itu ya udah tinggal eksekusi aja. Jadi simple ya, dicicil cara nenggawi greenhouse, dicicil, jangan langsung dipaksakan gitu ya. Yang penting atap sama rangkanya bisa berdiri, nanti kayak spring clip ini bisa dipasang menyusul. Mungkin itu dulu dari saya mau meneruskan ngeteh sama ngerokok. Saya sudah ngampet ngerokok. Intinya semangat terus, gagal ulangi. Saya pun juga gitu, tanam gagal mumet, tanam gagal nangis, tanam gagal ngeluh ya, tanam gagal gembel, tanam gagal, niat orang ngono wae. Ya mosok nandur gagal ya nggak mungkin ya kan. Tapi kalau kita tanam, kita berharap 100, tapi kita baru bisa mendapatkan 90, itu sudah bagus menurut saya ya. Pokoknya pantang mundur sebelum tandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.